Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Terutama terkait dengan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mengalami ujian hidup sehingga dia putus asa. Dia merasa tidak akan ditolong sama sekali. Dan ini biasanya muncul karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang menarik adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Hijr kata Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Nabi yaitu kabarkanlah berita penting ini karena naba maksudnya adalah berita penting. Wahai Muhammad, kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku nabbi ibadi dengan berita penting ini. Apa berita penting tersebut? Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini menimbulkan roja. Tetapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Dan ini menimbulkan khauf, rasa takut. Yaitu Allah suruh Nabi mengabarkan kepada hamba-hambanya agar menggabungkan antara roja dengan khauf. Anni anal ghafurur rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Namun ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan azabku adalah azab yang pedih. Setelah itu Allah suruh Rasulullah mengabarkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Bagaimana kisahnya? Kata Allah, idz dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq wa la takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Tatkala tamu-tamu tersebut yang datang dalam bentuk malaikat datang bertamu kepada Ibrahim, idz-dakhalu alaihi faqalu salama, kemudian mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun takut. Qala inna minkum wajilun. Kenapa Ibrahim hadirkan makanan, mereka tidak makan? Ini tamu-tamu kok tidak makan? Biasanya kalau tamu tidak mau dilayani, tidak mau dijamu, ini ada niat buruk. Inna minkum wajilun. Ibrahim takut, kami takut. Kata malaikat, qalu la taujal, jangan takut. Kami datang ke sini buat apa? Inna nubashshiruka bighulamin alim. Sungguhnya kami kabarkan kepada engkau tentang anak yang sangat berilmu, maksudnya Ishak. Ibrahim heran. Kenapa heran? Karena Ibrahim ketika itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan istrinya Sarah dikatakan umurnya sudah 90 tahun. Dan istrinya ketika masih muda saja mandul, apalagi sudah tua. Makanya dalam ayat yang lain dia berkata ajuzun akim, saya sudah tua, lagi mandul. Muda saja kalau mandul enggak bisa punya anak, apalagi tua. Ya. Dalam ayat yang lain, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadha la syai'un ajib. Berkata Sarah, bagaimana saya bisa punya anak? Wa ana ajuz, saya sudah sangat tua, 90 tahun. Wa hadha ba'li syaikha, sementara suamiku juga sudah tua. Lelaki semakin tua semakin produktivitas air maninya semakin kurang. Jadi bagaimana bisa punya anak? Ibrahim juga bertanya. Bukan istrinya saja yang heran, dia juga bertanya. Kata dia, abasyartumuni ala ammassani al-kibar. Apa kalian beri kabar gembira kepadaku saya bakalan punya anak sementara saya sudah tua? Massani al-kibar itu tua sudah mengenaiku, benar-benar aku sudah tua. Fabima tubasyirun? Bagaimana caranya kabar gembira tersebut? Kata para malaikat, qalu basyarnaka bil haqq. Kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin. Maka janganlah kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim ingin bilang, saya sudah tua begini, saya tidak putus asa. Ibrahim alaihissalam, dia ketika menikah dengan Sarah, dia masih muda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Masih muda. Kemudian dia menikah dengan Sarah ketika dia pergi dari Babilonia, meninggalkan Irak, menuju Palestina. Kemudian walhasil akhirnya dia sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya Sarah mengizinkan dia untuk menikah dengan pembantunya itu Hajar.
Dan akhirnya dia menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Disebutkan Ibrahim ketika itu usianya 80-an tahun. 80 lebih. Kemudian akhirnya Sarah cemburu, akhirnya Ibrahim bawa Hajar dan putranya Ismail ke Mekah. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 13 tahun kemudian atau lebih dari belasan tahun kemudian Sarah punya anak. Tetapi selama Ibrahim nikah dengan Sarah, ternyata Ibrahim tidak pernah putus asa. Dia tetap berharap suatu saat akan dikasih anak oleh Allah lewat Sarah. Karena Sarah ini wanita soleha yang menemani dia dalam keimanan. Bukankah ketika Ibrahim lewat Mesir dia berkata, wahai Sarah, kalau saya ditanya siapa engkau, saya akan berkata hadhi ukhti. Engkau adalah saudariku. Kenapa? Saya tidak mengetahui di atas bumi ini seorang mukmin kecuali saya dan engkau saja. Subhanallah. Teman bersafar, teman berdakwah. Maka dia ingin punya anak dari Sarah. Meskipun istrinya mandul, ketika masih muda udah mandul, sekarang sudah tua 90-an. Ibrahim juga sudah hampir 100 tahun. Tetap dia tidak putus asa. Makanya dia ketika bertanya, "Fabima tubasyirun?" Bagaimana caranya punya anak? Itu bagaimana? Kalian mengabarkan aku akan punya anak. Dia bukan mengingkari qudratullah, tetapi dia ingin tahu gimana, ya. Makanya para malaikat berkata, ya, "Basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin." Jangan kau putus asa wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, saya enggak putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Karena yang putus asa itu orang sesat. Jadi ternyata Ibrahim puluhan tahun tidak pernah putus asa. Tetap ada harapan darinya bahwasanya dia masih mungkin punya anak dari siapa? Sarah. Padahal istrinya sudah tua, mandul dan dia masih husnudzon kepada Allah. Ini menakjubkan sifat Ibrahim alaihissalam. Kita kalau di posisi Ibrahim sudah putus asa dari dulu-dulu. Subhanallah, dia bilang saya tidak pernah putus asa. Yang putus asa itu orang sesat, saya enggak. Saya enggak. Jadi ini menakjubkan bahwasanya ya, meskipun waktu yang lama ya, Ibrahim tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat Allah akan kasih anak. Cepat atau lambat dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam yang ketika di puncak-puncak kesulitan dia hadapi, justru dia menasihati anak-anaknya agar tidak putus asa. Sebagian Allah sebutkan dalam kisah dalam surat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikabarkan ternyata Binyamin tertangkap, dituduh mencuri, Yusuf hilang kemana, entah kemana. Kakaknya yang tertua juga tidak mau pulang. Maka dia mengatakan, sabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga kepadaku. Justru dia mengucapkan demikian ketika di puncak kesulitan. Yang sebelumnya tidak pernah terucap ucapan tersebut. Tetapi ketika kesulitan semakin memuncak setelah Yusuf hilang, dia cinta kepada saudara kandungnya Yusuf yaitu Binyamin. Ternyata Binyamin juga hilang, dituduh mencuri. Ternyata kakak paling tua juga enggak mau pulang. Karena malu, ternyata Binyamin tidak bisa dikembalikan kepada ayahnya. Ya. Maka di puncak kesedihan tersebut sampai matanya buta. Ya. Dia berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku seluruhnya. Bukan Yusuf saja, bukan Binyamin saja, bukan kakaknya saja, tiga-tiganya. Innahu huwal alimul hakim, karena Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Itu dia tahu. Allah melakukan ini di atas ilmu. Dan Allah melakukan ini semua, mentakdirkan ini semua karena Allah maha bijak. Kata Allah, wa tawalla anhum. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang lain. Ya. Kemudian dia ingat lagi Yusuf. Kemudian wa biyaddat aynah, kemudian matanya menjadi putih yaitu buta, tidak bisa lagi melihat karena saking sedihnya. Kemudian anak-anaknya mencela dia. Qalu tallahi tadhkuru Yusuf hatta tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayah, engkau ingat Yusuf lagi sampai mau mati, sampai sakit parah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah.
Wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dia berkata, ya bani yadhhabu, wahai putra-putraku, pergilah. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, wa la tayasu. Carilah kabar-kabar tentang Yusuf. Sudah berapa lama berpisah dengan Yusuf? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Sudah terpisah, tapi dia tidak putus asa. Dia mengatakan, fatahassasu min Yusuf wa akhi, cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Adapun kakaknya jelas, kakaknya ada cuma enggak mau pulang. Fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah, dan jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Ini sebenarnya mengatakan rauh artinya pertolongan Allah karena kesempitan yang dihadapi. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ini adalah contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana seorang dalam kondisi apapun tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala.